For my family. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pembantaian kepada keluarga bos Yakuza dari klan Akikawa yang bernama Akira. Diberitahu kalau Akira sendiri adalah sosok pemimpin paling ditakuti dan ia juga dikenal memiliki katana yang amat sangat dihormati. Dan dalam peristiwa tersebut, Akira dan keluarganya harus tewas, kecuali anak perempuannya karena diselamatkan oleh anak buahnya. 20 tahun kemudian kita dibawa ke sebuah rumah sakit, tepatnya di São Paulo, Brazil. Terlihat seorang pria yang kita sebut saja dengan nama Jack, yang hilang ingatan setelah kejadian yang telah ia alami. Di sana Jack yang baru siuman pun mengamuk tak terkendali, sehingga ia harus diberi suntik bius agar tidak sadarkan diri. Kemudian adegan berpindah ke sebuah perguruan kendo di Brazil, dan terlihat seorang wanita yang bernama Akemi yang selalu gagal dalam menguasai jurus yang diajarkan sang guru. Di mana kegagalan tersebut terjadi karena Akemi selalu teringat dengan almarhum kakeknya yang belum lama meninggal karena perampokan. Namun saat itu sang guru terus menyemangati Akemi dan ia juga mengingatkan kalau kakek Akemi ingin Akemi menjadi seorang kesatria sejati. Concentration. Focus. Hingga pada akhirnya Akemi pun berhasil menyatukan diri dengan sinainya dan ia berhasil menguasai jurus yang diajarkan oleh sang guru. Lalu selesai berlatih Akemi yang tinggal di lingkungan warga Jepang di Brazil, ia pun pergi bekerja di sebuah toko milik seorang nenek milenial. Kemudian berpindah ke Osaka, Jepang, dan terlihat seorang pria bernama Takeshi yang sedang mensaksa anak buahnya karena melakukan penggelapan uang. Diberitahu kalau Takeshi sendiri adalah salah satu petinggi klan Yakuza bernama Kenichi, dan ia juga orang kepercayaan bos dari klan tersebut. Lalu di sini sebelum Takeshi menghabisi anak buahnya itu, si anak buah pun memberi sebuah informasi penting, lalu tiba-tiba. Setelah itu Takeshi menemui pemimpin klan Kenichi bernama Oyabun, yang sedang bersama salah satu petinggi klan yang bernama Kojiro, di mana Takeshi ini sengaja datang untuk membahas masalah anak buahnya yang telah berani menggelapkan uang organisasi mereka. Lalu atas bentuk kesalahan yang diperbuat anak buahnya dan sekaligus bentuk kesetiaan kepada klan Kenichi, Takeshi pun berniat untuk memotong satu jarinya. Namun hal itu dihentikan oleh Oyabun dan itu karena ia tidak pernah meragukan kesetiaan Takeshi. Kembali lagi kepada Akemi di Brazil yang saat itu sedang mendoakan almarhum kakeknya di apartemennya. Selain itu, Akemi juga mentato tangannya dengan sebuah gambar yang mirip pada kain bordir yang dibawa kakeknya saat meninggoy. Lalu di sana Akemi juga menceritakan kalau sampai saat ini polisi belum berhasil menangkap orang yang merampok dan menghabisi kakeknya. Di balik itu Jack yang telah kembali siuman di rumah sakit, ia ditemui oleh seorang dokter dan 2 orang polisi. Saat itu sang dokter yang tahu kalau Jack mengalami amnesia, ia pun mencoba menjelaskan dan menunjukkan sebuah katana yang dipegang oleh Jack saat ia ditemukan. Di sana sang dokter juga mengatakan bahwa katana itu jugalah yang melukai dirinya, namun saat itu Jack tetap tidak bisa mengingat apapun. Setelah mereka pergi, Jack segera membuka borgolnya dengan jarum infus dan ia segera keluar dari ruang perawatan. Lalu setelah mendapatkan pakaian baru, Jack kemudian menghidupkan alarm untuk mengalihkan perhatian dan bergegas pergi sembari membawa katana tersebut. Dan setelah Jack berhasil kabur dari rumah sakit, ia pun melepas semua perbannya sehingga luka di wajahnya terlihat dengan jelas. Keesokan malamnya terlihat Akemi yang sedang berada di sebuah klub untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Namun saat Akemi akan bernyanyi, tiba-tiba ia diganggu oleh 3 orang preman kampung sehingga keributan pun terjadi di sana.
Di tempat lain Jack yang berada di toko antik Jepang, ia segera menyusup masuk ke dalam toko setelah melihat sarung katana di dalam toko. Namun setelah mengambil sarung katana itu, tiba-tiba si pemilik toko keluar dari ruangannya, dan Jack langsung bertanya kepada si pemilik toko tentang katana itu. Hingga meskipun pada awalnya si pemilik toko itu tidak mau menceritakannya, namun karena Jack mengancam, akhirnya ia pun menceritakan yang sebenarnya, di mana katana itu adalah katana Muramasa yang sangat kuno dan langka, sekaligus pedang yang dikutuk karena memenjarakan roh saat ditempa. Bahkan si pemilik toko juga mengatakan kalau katana itu juga sangat haus darah dan dimiliki oleh orang Jepang yang ia yakini sebagai anggota Yakuza. Dan karena si pemilik toko sempat merawat katana itu untuk penajaman, ia pun memberi Jack sebuah alamat dari pria yang dia maksud. Lalu tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menuju ke alamat itu, dan ternyata itu adalah alamat dari apartemen Akemi. Di sisi lain ternyata Takeshi telah berada di Brazil dan ia dijemput oleh anak buahnya. Sementara itu Akemi yang baru pulang dari tempat kerjanya, ia dihadang dan dikejar oleh 3 preman tadi yang ingin balas dendam. Di sini dan saat Akemi terpojok, tiba-tiba Jack keluar dari persembunyiannya dan ia langsung membantu Akemi. Dan ketika Akemi mengambil katana Jack yang terjatuh, seketika saja ia pun sedikit mengingat masa lalunya, hingga ia pun bisa menyatukan dirinya dengan katana tersebut. Lalu tak berselang lama terlihat Takeshi yang masuk ke apartemen Akemi, dan ia pun langsung mengejar Akemi dan juga Jack. Setelah berhasil kabur dari kejaran Takeshi, Akemi pun mengobati luka Jack di tempat perguruannya. Di sini Jack lantas bertanya kepada Akemi tentang siapa pria yang tinggal di apartemennya yang memiliki katana itu. Namun Akemi menjawab bahwa dulu hanya ada kakeknya saja, dan setahunya sang kakek tidak memiliki katana seperti itu. Kemudian pada saat Akemi ke ruangan gurunya untuk mencari obat, ia malah menemukan beberapa foto yang berisi foto keluarga Akira. Lalu ketika sang guru masuk ke ruangan tersebut, Akemi langsung bertanya apakah yang ada di dalam foto itu adalah keluarganya. Namun saat itu sang guru tidak menjawab pertanyaan Akemi dan sang guru sangat terkejut setelah ia memeriksa katana tersebut. Lalu sang guru mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Akemi dan meminta Akemi untuk bertanya kepada bos di tempatnya bekerja. Bahkan sang guru juga mengatakan bahwa katana itu telah menemukan Akemi, yang membuat Akemi dan katana itu telah menyatu seperti seharusnya. Katana has found you. Your life depends on it. Di balik itu Jack yang sedari tadi mendengar percakapan mereka, ia pun langsung mengikuti Akemi secara diam-diam. Di sana Akemi menghampiri bos di tempatnya bekerja dan mendapatkan informasi bahwa sang kakek dan bos Akemi ini telah berpacaran selama 8 tahun. Namun si bos ini sama sekali tidak mengetahui masa lalu sang kakek, dan yang ia tahu, sang kakek selalu mengunjungi suatu tempat yang mungkin Akemi bisa menemukan semua jawaban yang ada dalam diri Akemi. Hingga tanpa menunggu lama Akemi yang penasaran pun langsung berangkat ke sebuah alamat yang telah diberikan oleh si bos. Dan ketika dalam kereta Akemi yang terbangun dari tidurnya, ia sangat terkejut setelah mengetahui kalau Jack tiba-tiba ada di sampingnya. Di tengah perjalanan Jack menceritakan kepada Akemi bahwa ia tidak mengingat apapun termasuk namanya sendiri. Di sini Jack juga berniat akan membantu Akemi karena harapan Jack untuk mengingat semuanya saat ini hanyalah katana itu. Lalu setibanya di alamat yang dituju, mereka pun langsung disambut oleh 2 orang kakek-kakek yang langsung memberikan hormat ketika Akemi menunjukkan katana tersebut. Kemudian Akemi dibawa kepada seorang sesepuh di sana dan Akemi langsung bertanya untuk apa dulu kakek Akemi sering datang ke sini. Lalu sang sesepuh pun menjelaskan bahwa dulu kakek Akemi memintanya untuk menyimpan katana itu. Namun sebelum kakek Akemi meninggoy, ia mengambilnya dari sana. Setelah itu, Akemi juga menunjukkan sebuah foto dan bertanya siapa Takeshi serta kenapa ia berniat untuk menghabisinya. Namun, sang sesepuh menjelaskan bahwa Takeshi tidak berniat untuk menghabisi Akemi dan berkata bahwa nanti akan ada orang yang akan menjelaskan semua ini kepada Akemi. Kemudian Akemi pun dibawa oleh si nenek untuk beristirahat,
Sementara Jack, ia sedang membicarakan tentang luka di wajahnya yang diakibatkan oleh katana itu. Ternyata, kedua kakek ini adalah dua orang Yakuza tua yang juga pernah terluka akibat sabetan katana Muramasa itu. Di sana salah satu kakek itu menceritakan bahwa katana yang dibawa oleh Akemi adalah katana Muramasa yang asli yang ditempa langsung oleh Muramasa, di mana setiap tempaan katana Muramasa memiliki iblis yang bersembunyi di dalamnya dan memiliki banyak roh bersemayam yang telah dibantai oleh katana itu. Pada malam harinya Akemi dihampiri oleh si nenek untuk memberitahu bahwa Jack sedang mabuk dan tengah dirawat oleh dua kakek itu. Namun kenyataannya Jack tak sadarkan diri dan ia diseret ke sebuah ruangan untuk menunggu seseorang yang nantinya memutuskan Jack akan diapakan. Di balik itu terlihat Akemi yang dibawa ke sebuah tempat yang terdapat banyak nisan yang menyimpan rahasia semua anggota Yakuza, dan nisan tersebut dibuat saat anggota Yakuza itu masih hidup. Di sana Akemi pun sangat terkejut setelah menemukan nisan kakeknya dan akhirnya ia baru mengetahui bahwa kakeknya adalah seorang anggota Yakuza. Bahkan Akemi juga menemukan sebuah koran yang memuat berita tentang pembantaian bos klan Akikawa 20 tahun yang lalu dan anak perempuannya yang menghilang. Di saat bersamaan terlihat Takeshi datang menemui Akemi, dan Akemi sendiri ia mencoba menyerang dengan katananya. Sementara itu, Takeshi mengatakan bahwa katana itu pernah merasakan darah Takeshi dan teman-temannya, dan itu demi melindungi Akemi dan keluarganya. Namun belum sempat Takeshi menjelaskan semuanya, tiba-tiba banyak musuh berdatangan, yang ternyata itu adalah Kojiro dan anak buahnya yang lain. Di tempat lain, Jack yang baru tersadar dari pingsannya, ia melihat kalau sang sesepuh itu dibawa oleh Kojiro dan anak buahnya untuk dihabisi. Di sana, Jack juga menemukan dua kakek dan nenek juga telah tewas, dan hal itu dilakukan oleh Kojiro, yang ternyata sudah ada di Brazil. Sementara Akemi dan Takeshi, mereka mulai bertindak untuk melawan orang-orang yang akan menyerang mereka. Hingga ketika Takeshi dan Akemi akan kabur, terlihat Jack yang datang untuk membantu mereka. We can't just leave her. Keesokan harinya, Takeshi yang sambil mengeluarkan peluru di kakinya, ia menceritakan bahwa sebenarnya kakek Akemi adalah tangan kanan Takeshi. Di sana Takeshi juga menceritakan bahwa ayah Akemi adalah Akira Akikawa, seorang pemimpin tertinggi klan Akikawa yang paling ditakuti di Osaka. Namun orang seperti ayah Akemi memiliki banyak musuh, sehingga Oyabun selaku bos tertinggi berkonspirasi dengan klan lainnya untuk menyerang ayah Akemi. Kemudian Takeshi juga menjelaskan bahwa dia berpura-pura setia kepada Oyabun dan mempercayakan Akemi kepada tangan kanannya. Selain itu, Takeshi juga mengatakan bahwa kakek Akemi tidak mati dirampok, melainkan ia diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Hingga terungkap bahwa pembunuh bayaran yang dimaksud adalah Jack yang disewa oleh Oyabun untuk menghabisi Akemi. Set up a trap. Ren was the only one I could trust. Pada malam harinya, Takeshi membawa Akemi ke sebuah tempat dan mengatakan bahwa banyak anak buah ayahnya yang masih setia dan rela berperang demi Akemi. Namun saat Takeshi sudah menjelaskan panjang lebar tentang Akemi yang tidak pantas di sini, ternyata Akemi telah pergi meninggalkan Takeshi secara diam-diam. Sementara itu, ternyata Akemi pergi untuk menemui sang guru. Namun di sana Akemi mendapati kalau sang guru telah tiwis mengenaskan. Dan di saat yang bersamaan terlihat Jack tiba-tiba muncul di sana, hingga Akemi langsung mengambil sinai milik gurunya karena menganggap Jack yang telah menghabisi sang guru. Setelah Akemi berhasil melumpuhkan Jack, dari sisi lain terlihat Takeshi datang untuk menghabisi Jack. Namun saat itu Akemi melarangnya. Lalu tak berselang lama ternyata anak buah Kojiro datang ke tempat itu, dan Akemi pun langsung mengajak Takeshi untuk berperang. Let's give them more. Kemudian Takeshi pun membawa Akemi ke tempat anak buahnya, yang telah menyiapkan helikopter untuk pergi ke Jepang. Namun ternyata mereka berdua telah dijebak, dan anak buah Takeshi ini bekerja sama dengan Kojiro untuk menghabisi mereka.
Hingga ketika beberapa anak buah Kojiro yang lain melihat Akemi yang gagah dengan katananya, mereka pun memilih untuk pergi dari sana. Kemudian ketika Akemi dan Takeshi naik ke tempat penjemputan, terlihat Kojiro yang telah menunggu mereka di sana. Lalu sembari membawa Jack, Kojiro mengatakan bahwa semua perjuangan Takeshi dan klan Akikawa hanyalah sia-sia. Namun saat itu Takeshi mengatakan bahwa inilah bentuk kesetiaannya kepada Akikawa dan ia hanya akan mati dengan penuh kehormatan. Takeshi yang tertusuk katana Kojiro, ia pun segera merebut katana tersebut dan melakukan harakiri demi mati dengan penuh kehormatan daripada ia harus mati di tangan musuh. Sementara itu terlihat Jack yang berhasil menghabisi kedua anak buah Kojiro, lalu dilanjutkan dengan duel sengit antara Kojiro dan Akemi. You and me. For my family. Setelah Akemi berhasil menghabisi Kojiro, Jack mengatakan bahwa ia tidak membohongi Akemi karena ia sama sekali tidak mengingat apapun. Lalu di sana Akemi mengatakan bahwa Jack memiliki hutang kepadanya karena Jack telah menghabisi kakek Akemi. Di sana Akemi juga memberi Jack nama dengan sebutan Shiro karena kedepannya perang Akemi akan menjadi perang Shiro juga. Hingga tak lama setelah itu terlihat sebuah helikopter yang datang yang menjemput mereka untuk pergi ke Jepang. Sementara di Jepang, terlihat Oyabun yang mulai ketar-ketir setelah mendapat informasi bahwa Kojiro telah tewas dan Akemi yang sedang menuju ke Jepang. Di sana terlihat juga sarung katana mura masa yang asli yang ternyata telah disimpan oleh Oyabun sejak kejadian 20 tahun yang lalu. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan salam dari Antimi Film.